Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan salah satu materi agama Islam, yaitu perspektif Islam di masa pandemi. Dengan saya sendiri, yaitu Muhammad Harsal Divandana Putra Andriani, absen 17. Nama saya Safira Febriana Rahmawati, absen 30. Perspektif Islam di masa pandemi. Sudah 1 tahun lebih, umat manusia di seluruh dunia, termasuk Indonesia, diguncangkan oleh wabah penyakit yang disebabkan oleh virus corona atau COVID-19. Sampai sekarang, terhitung sudah kurang lebih ratusan juta jiwa masyarakat dunia ini telah terinfeksi oleh virus COVID-19 ini. Tidak sedikit juga memakan korban jiwa, di mana terhitung sudah kurang lebih jutaan jiwa manusia yang meninggal dikarenakan virus ini. Tentu, penularan wabah penyakit ini masih akan terus berjalan, dan belum dapat dipastikan kapan wabah penyakit ini akan berakhir. Berikut saya akan menjelaskan tentang sejarah pandemi yang ada di dunia. Peristiwa wabah penyakit yang kita alami sekarang bukan hal yang baru dalam sejarah peradaban umat manusia. Pada tahun 1720, terdapat wabah penyakit di Marseille, Prancis, yang disebut dengan The Great Plague of Marseille. Penyakit ini disebarkan melalui kutu tikus yang membawa bakteri yang disebut dengan bakteri Yersinia pestis. Wabah berikutnya yaitu wabah penyakit kolera di delta Sungai Gangga di Jasore, India, yang dipicu oleh beras yang terkontaminasi. Bahkan di masa Rasulullah SAW pun dulu juga pernah terjadi wabah penyakit, yang salah satunya merupakan penyakit taun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyakit taun itu sendiri yang pernah terjadi di masa Nabi SAW. Di masa Nabi SAW juga pernah terjadi wabah penyakit. Salah satunya adalah penyakit taun ini, yang juga terjadi di zaman Umar bin Khattab. Penyakit ini adalah penyakit menular yang bisa menyebabkan kematian. Penyakit ini berasal dari infeksi bakteri Pasteurella pestis. Bakteri taun ini dibawa oleh kutu anjing yang berasal dari darah tikus. Para penderitanya harus menjalani karantina dan menjalani pengobatan yang berlaku sesuai apa yang dilakukan di zaman Rasulullah maupun Umar bin Khattab. Jadi, bagaimana sih cara Islam memandang musibah seperti wabah penyakit yang sekarang sedang terjadi ini? Dalam Islam, semua yang dialami manusia berupa musibah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kesabaran manusia, seperti yang disampaikan dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kepada kita kebesarannya, dan supaya kita sebagai manusia tidak merasa angkuh dan sombong. Karena dengan musibah itu manusia menjadi tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya terdapat juga di dalam surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 22 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna zalika 'ala Allahi yasir. Yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di dalam kitab atau Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Dari surat tersebut kita juga dapat menyimpulkan bahwa sebelum masa pandemi COVID-19 ini, boleh jadi kebanyakan manusia merasa jumawa. Semua bisa dilakukan, semua hal bisa dikendalikan dengan menggunakan teknologi hasil temuannya sendiri. Namun begitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah berupa virus yang sangat menular dan mematikan, manusia akan baru sadar bahwa mereka sebenarnya tidak ada artinya dibandingkan kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada sikap umat Islam dalam menghadapi masa pandemi. Yang pertama, selalu mengikuti prokes, menjaga kebersihan dan kesehatan. Yang kedua, selalu berprasangka baik kepada Allah maupun hal yang terjadi.
Yang ketiga, saling membantu mereka yang terkena musibah. Yang keempat, tetap di rumah dan tidak bepergian jika tidak ada hal yang penting. Yang kelima, sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya kita berusaha mengatasinya dengan mencegah penyebarannya. Meskipun sebagai manusia, kita dianjurkan untuk menerima segala musibah itu dengan penuh ketabahan dan kesabaran, namun manusia dituntut pula untuk berusaha mencegah dan mengatasi semua bencana dan musibah yang dialami. Bila bencana itu berupa bencana non-alam seperti wabah virus COVID-19, maka kita dituntut untuk berikhtiar mencegah penularan dan penyebarannya, seraya berupaya untuk menemukan obat untuk menyembuhkannya. Hal ini dikarenakan salah satu tujuan utama syariat adalah melindungi jiwa manusia dari hal-hal yang dapat merusak dan membahayakannya. Sehingga kesabaran dalam menghadapi wabah pandemi bukan hanya ditunjukkan dengan menerima di dalam hati saja dengan pasrah, tetapi juga ditunjukkan dalam kesabaran melakukan pencegahan dan menghambat penularan, serta kesabaran dalam menemukan obat yang dapat menyembuhkannya. Perintah ini juga disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, dan larilah dari penyakit lepra sebagaimana engkau lari dari kejaran singa, hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, Rasulullah juga memerintahkan untuk menjauhi suatu negeri yang berdampak wadah. Begitu pula sebaliknya, orang yang berada di dalam negeri yang terkena wabah itu tidak boleh keluar dari wilayahnya, kalau istilah sekarang disebut dengan lockdown, atau menutup dan mengisolasi wilayah yang terkena wabah penyakit menular. Taun atau penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu menjangkit suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu, dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, selanjutnya ada hikmah adanya pandemi. Yang pertama, mengingatkan kita sebagai manusia bahwa kita ini makhluk yang lemah dan serba terbatas sehingga tidak sepatutnya menyombongkan diri. Yang kedua, menumbuhkan rasa syukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan, serta semakin bisa dekat dengan Allah. Yang ketiga, menjaga salah satu dari sekian banyak ladang amal, yaitu dengan sikap saling tolong-menolong. Yang keempat, mengingatkan kita untuk selalu menjaga kebersihan agar terhindar dari COVID-19 dan berbagai penyakit lainnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, kita diminta untuk mengambil hikmah dari musibah yang ditimpakan kepada manusia, sebagaimana sabdanya dari Syuaib. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan perkara kaum mukmin. Sesungguhnya semua perkaranya adalah kebaikan, dan itu tidak akan terjadi kecuali bagi orang yang beriman. Jika ia dianugerahi nikmat, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa musibah, ia bersabar, maka itu juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, Islam mengajarkan bagaimana cara kita sebagai seorang muslim menerima suatu musibah atau bencana yang menimpa, baik bencana alam maupun bencana non-alam seperti wabah COVID-19. Cara yang diajarkan Islam itu adalah menerima bencana itu dengan penuh kesabaran sebagai bentuk keimanan kita atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya kita berusaha mengatasinya dengan mencegah penyebarannya, membantu mereka yang tertimpa musibah, serta berusaha mencari solusi untuk pengobatannya. Islam juga mengajarkan dengan musibah atau bencana itu maka akan menjadi ladang amal, yaitu dengan sikap saling menolong antar sesama muslim maupun sikap saling menolong yang melintasi agama, etnis, bahkan suatu negara. Sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.